Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Amerika Serikat lolos ke babak 16 besar secara dramatis setelah mengalahkan Iran dengan skor 0-1. Sementara itu ada Marcus Rashford yang mendadak menjadi sorotan dengan menjadi aktor kemenangan timnas Inggris. Nah, sebelum masuki berita utama, Cetak Gol Harian edisi spesial Piala Dunia akan mengurutkan berita secara kronologi lengkap tentang apa yang terjadi dalam 24 jam terakhir. Jadi kamu nggak bakal ketinggalan berita dan momen-momen selama Piala Dunia. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita mulai di pertandingan pertama di jam 11 malam nih guys. Ada timnas Senegal yang dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mampu mengalahkan Ekuador dengan skor 1-2. Nah, rakyat Senegal langsung merayakan kelolosan mereka tersebut dan berterima kasih kepada sang pelatih Aliou Cissé. Wah, kira-kira seperti apa ya guys keseruannya? Tonton sampai selesai. Timnas Senegal meraih 3 poin penting di laga pamungkas menghadapi Ekuador. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Khalifa ini berkesudahan dengan skor tipis 1-2. Dua gol skuad Singa Teranga dicetak melalui Ismail Lassar di menit ke-44 dan Kalidou Koulibaly di menit ke-77. Sedangkan skuad Ekuador cuma bisa membalas 1 gol lewat Moses Caicedo di menit ke-67. Dengan hasil ini, timnas Senegal memastikan 1 tiket lolos ke babak 16 besar. Mereka lolos berstatus sebagai runner-up dengan mampu mengemas 6 poin. Timnas Senegal sukses mengamankan tiket babak 16 besar setelah mengalahkan Ekuador 1-2. Menariknya, ini merupakan pertama kalinya mereka lolos sejak 20 tahun lalu. Terakhir kali mereka lolos ke babak 16 besar pada perhelatan Piala Dunia tahun 2002 lalu. Saat itu skuad Singa Teranga dipastikan lolos dengan status sebagai runner-up. Hebatnya langkah mereka sampai ke perempat final sebelum akhirnya tumbang atas Turki 0-1. Selain itu, Senegal juga mencatatkan rekor baru lainnya, yakni menjadi tim Afrika pertama yang mampu mengalahkan negara Amerika Selatan. Terakhir kali itu terjadi saat Kamerun berhasil mengalahkan Kolombia di tahun 1990 lalu. Hasilnya banyak rakyat Senegal yang merayakan kelolosan tersebut. Mereka berterima kasih kepada sang pelatih Aliou Cissé yang dianggap punya jasa besar. Setelah lolos ke babak 16 besar, pelatih timnas Senegal yakni Aliou Cissé mengaku nggak mau larut dalam kemenangan. Dia pun langsung mempersiapkan skuadnya untuk babak 16 besar. Cissé bilang kalau di babak playoff nanti dirinya akan mati-matian untuk membawa Senegal lolos ke perempat final. Pasalnya dia menyebut kalau ini merupakan kesempatan emas. Selain itu, dia juga mengaku siap menghadapi lawan apapun di babak 16 besar nantinya. Berikutnya masih di pertandingan di jam 11 ada timnas Belanda yang juga lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan sang tuan rumah Qatar dengan skor 2-0. Nah, selesai pertandingan, sang pelatih Louis van Gaal marah-marah kepada wartawan yang sebelumnya meremehkan para pemainnya. Timnas Belanda meraih kemenangan di laga pamungkas menghadapi sang tuan rumah Qatar. Pada laga ini, Virgil van Dijk dan kawan-kawan berhasil meraih kemenangan 2 gol tanpa balas. Timnas Belanda menutup babak pertama lewat gol tunggal Cody Gakpo di menit ke-26. Memasuki babak kedua, skuad Oranje kembali mencetak gol melalui Frenkie de Jong di menit ke-49. Dengan hasil ini, Oranje memastikan 1 tiket ke babak 16 besar. Anak asuh Louis van Gaal ini finish sebagai juara grup A dengan mampu mengemas 7 poin. Kelolosan timnas Belanda ke babak 16 besar nggak terlepas dari peran sang bomber yakni Cody Gakpo. Pemain PSV Eindhoven ini tampil apik selama perhelatan Piala Dunia 2022. Terbukti Gakpo sudah mengemas 3 gol dari 3 pertandingannya di babak grup. Atas penampilannya tersebut nggak heran kalau pemain yang baru berusia 23 tahun ini banyak diincar oleh klub top Eropa. Salah satunya adalah Manchester United yang sudah mengincar Gakpo sejak musim panas lalu. Namun Setan Merah harus menyiapkan seenggaknya 60 juta euro untuk memboyong winger Belanda ini. Timnas Qatar menjadi tim pertama yang dipastikan tersingkir dari persaingan fase grup Piala Dunia. Pasalnya pada 2 laga perdananya mereka takluk atas Ekuador dan Senegal. Di laga terbaru, Qatar juga menelan kekalahan setelah dipermalukan Belanda 2-0. Hasilnya mereka pun mencatat rekor buruk pada perhelatan Piala Dunia kali ini, yakni menjadi tim pertama yang gak pernah menang dalam 3 laga fase grup berturut-turut. Dalam 3 pertandingan itu, Qatar kebobolan sebanyak 7 gol dan cuma bisa mencetak 1 gol saja. Timnas Belanda berhasil lolos ke babak 16 besar dengan status juara grup. Sebelumnya, skuad Oranje banyak dikritik karena dianggap tampil buruk di laga menghadapi Ekuador. Sang pelatih Louis van Gaal pun langsung merespon para wartawan yang mengkritik anak asuhnya tersebut.
Van Gaal bilang kalau para pemainnya merasa sangat terganggu. Di sisi lain, Van Gaal juga mengaku kecewa dengan penampilan para pemainnya. Tetapi walaupun begitu, dia pun merasa bangga karena mereka berhasil membawa Belanda lolos dari fase grup. Lanjut di pertandingan jam 3 dini hari, ada Amerika Serikat yang lolos ke babak 16 besar secara dramatis setelah mampu mengalahkan Iran dengan skor 0-1. Sedangkan pada laga ini ada momen di mana Christian Pulisic yang setelah mencetak gol langsung meringis kesakitan. Kira-kira penyebabnya apa ya guys? Timnas Amerika Serikat meraih kemenangan di laga pamungkas babak penyisihan grup B Piala Dunia. Pada laga tersebut, skuad The Stars mengalahkan Iran dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol skuad asuhan Greg Berhalter ini dicetak melalui Christian Pulisic di menit ke-38. Di laga ini Iran juga memberikan perlawanan yang sengit dengan mampu melepaskan 4 shot. Sayang dari 4 shot itu nggak ada satupun yang berbuah gol. Kemenangan ini membuat Amerika Serikat lolos secara dramatis ke babak 16 besar sebagai runner-up grup B. Kemenangan Amerika Serikat atas Iran ini salah satunya disebabkan oleh penampilan api Christian Pulisic. Pemain Chelsea ini berhasil mencetak satu-satunya gol di laga tersebut. Namun ada momen menarik saat Pulisic mencetak satu-satunya gol tersebut. Saat Pulisic mencetak gol, dia terlibat kontak fisik dengan kiper timnas Iran yakni Alireza Beiranvand. Hasilnya pemain berusia 24 tahun ini pun sempat terlihat meringis kesakitan. Namun gak berselang lama dia terlihat baik-baik saja dan mampu melanjutkan pertandingan. Masih di pertandingan jam 3 dini hari nih, ada timnas Inggris yang juga dipastikan lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan Wales dengan skor 0-3. Pada laga ini juga Harry Maguire kembali menampilkan momen menghiburnya. Penasaran seperti apa? Tonton sampai selesai. Timnas Inggris meraih kemenangan telak di laga pamungkas grup B Piala Dunia. Bertanding di Ahmed bin Ali Stadium, skuad The Three Lions melibas Wales dengan 3 gol tanpa balas. Pada laga ini Marcus Rashford menjadi aktor kemenangan dengan mencetak brace. Sementara 1 gol sisanya dicetak melalui Phil Foden pada menit ke-51 pertandingan. Dengan hasil ini Inggris dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai juara grup B. Mereka akan berjumpa dengan runner-up grup A yakni timnas Senegal. Dan inilah jadwal sementara babak 16 besar Piala Dunia 2022. Marcus Rashford menjadi aktor kemenangan timnas Inggris di laga menghadapi Wales dini hari tadi. Bomber Manchester United itu berhasil mencetak brace di menit ke-50 dan 68. Salah satu golnya tersebut dicetak lewat tendangan bebas yang sangat indah. Saat itu sepakannya tersebut meluncur deras ke gawang yang dikawal oleh Danny Ward. Menariknya 2 gol yang dicetak Rashford ini juga menjadi gol ke-100 timnas Inggris selama perhelatan Piala Dunia. Harry Maguire kembali tampil menghibur saat timnas Inggris melakoni laga menghadapi Wales. Hal ini berawal saat Maguire melakukan overlap sampai ke kotak penalti Wales. Namun saat sampai di kotak 12 pas, Maguire malah menendang bola tersebut jauh dari kotak penalti. Selain itu ada satu momen menghibur lagi yang dipertontonkan oleh Maguire. Saat itu bek Manchester United ini membuat para rekannya merasa bingung. Sebab saat rekannya semua meminta bola, dia seperti nggak jelas akan mengoper ke arah mana. Oke guys, kita lanjut ke persiapan laga malam nanti dan dini hari besok. Ada di DR Deschamps yang akan merotasi para pemainnya setelah Prancis dipastikan lolos ke babak 16 besar. Sedangkan pelatih Arab Saudi yakni Herve Renard memasang target kemenangan dan ingin membuat sejarah baru. Timnas Prancis akan berhadapan dengan Tunisia di match terakhir babak penyisihan grup D Piala Dunia. Skuad Lebulu sendiri sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar. Artinya sang pelatih Didier Deschamps bakal merotasi para pemainnya di laga tersebut. Dia juga belum memastikan apakah Mbappe akan bermain di laga pamungkas nanti malam. Apalagi Mbappe sendiri mengaku siap diturunkan dan memburu gelar sepatu emas. Seperti diketahui, bintang PSG itu menjadi salah satu top skor dengan mampu mengemas 3 gol. Timnas Denmark akan menjalani partai hidup mati mereka di laga pamungkas menghadapi Australia. Untuk bisa memastikan lolos dari fase grup, mereka harus bisa memenangkan laga terakhirnya. Oleh karena itu, sang pelatih Kasper Julman akan fokus di laga yang dianggapnya sebagai laga emosional. Dia bilang kalau para pemainnya ada merasa yang tertekan sebelum laga tersebut. Namun Julman menganggap kalau anak asuhnya saat ini sudah sangat solid. Pelatih berusia 56 tahun ini pun dituntut untuk bisa menang dan membongkar rapatnya lini pertahanan Australia. Argentina menelan kekalahan saat dipermalukan Arab Saudi pada laga perdananya.
Akan tapi di laga kedua mereka bisa bangkit dengan mampu mengalahkan Meksiko. Namun skuad La Albiceleste wajib memenangkan pertandingan untuk bisa benar-benar lolos dari fase grup. Lionel Scaloni sendiri menyebut kalau mental pemain Argentina sudah kembali pulih. Scaloni pun akan berusaha untuk bisa memenangkan pertandingan di laga kontra Polandia besok. Besar kemungkinan ini akan menjadi laga debut bomber mematikan mereka, yakni Paulo Dybala. Berita selanjutnya ada Rusia yang berencana akan pindah ke Konfederasi Sepak Bola Asia karena ingin tampil ke Piala Dunia tahun 2026. Sedangkan Juventus mempunyai CEO baru usai beberapa petingginya mengundurkan diri. Arab Saudi wajib memenangkan pertandingan di laga pamungkasnya menghadapi Meksiko. Sang pelatih Hervé Renard menegaskan dirinya siap untuk membuat sejarah baru. Artinya pelatih asal Prancis itu menargetkan menang di laga tersebut. Tetapi walaupun begitu, Renard menyebut kalau laga kontra Meksiko bukanlah laga yang sangat mudah. Dia menilai skuad Los Tricolores dihuni pemain-pemain yang berkualitas. Tetapi walaupun begitu, dia pun akan fokus dan menempa para pemainnya menjelang laga besok. Inilah jadwal pertandingan Piala Dunia nanti malam dan besok dini hari. Timnas Portugal meraih kemenangan setelah melibas Uruguay dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol skuad Selecao dicetak lewat brace yang dicetak oleh Bruno Fernandes. Namun gol pertama yang dicetak Bruno masih menjadi perdebatan banyak pihak. Kalau dilihat dari tayangan ulang, bola tersebut terlihat sedikit mengenai kepala Cristiano Ronaldo. Menariknya, Ronaldo mengaku nggak merasa menyentuh bola tersebut. Dia bahkan memohon kepada wasit agar gol tersebut diberikan sepenuhnya kepada Bruno. Rusia berencana untuk pindah haluan ke Konfederasi Sepak Bola Asia atau yang biasa disebut AFC. Langkah tersebut diambil setelah Rusia gagal tampil di Piala Dunia Qatar 2022. Saat itu FIFA dan UEFA mendepak Rusia terkait isu politik yang beredar. Federasi Sepak Bola Rusia atau RFU mencoba segala cara agar skuad Our Boys tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya wacana untuk pindah ke AFC ini sudah sempat digaungkan oleh beberapa pihak, termasuk Presiden Zenit FC yakni Alexander Yuka. Juventus baru saja diterpa masalah direksi setelah beberapa petinggi mereka memutuskan untuk mundur, termasuk Andrea Agnelli, Pavel Nedved, dan 7 petinggi lainnya. Mereka kompak mengundurkan diri karena dituduh telah melakukan isu pemalsuan keuangan. Kasus ini sendiri sudah terjadi sejak tahun 2018 sampai 2020 lalu. Namun skuadnya tua nggak mau berlalu terlalu lama atas kepergian orang penting tersebut. Pasalnya baru-baru ini mereka menunjuk Maurizio Scannavino sebagai CEO terbarunya. Real Madrid berencana untuk memboyong Enzo Fernandez dari Benfica. Skuad El Real akan mendatangkan gelandang timnas Argentina itu pada bursa transfer musim panas mendatang. Enzo sendiri baru akan merapat ke Santiago Bernabeu seandainya mereka gagal mendatangkan Jude Bellingham. Pasalnya saat itu pemain Borussia Dortmund itu menjadi primadona sejumlah klub top, mulai dari Liverpool, Manchester United, sampai raksasa kota London yakni Chelsea. El Real sendiri mengaku kepincut dengan Enzo yang saat ini tampil apik berseragam skuad La Albiceleste. Lionel Messi baru-baru ini mendapatkan ancaman dari petinju asal Meksiko yakni Canelo Alvarez. Penyerang timnas Argentina ini dituding telah merendahkan jersey timnas Meksiko. Hal ini berawal dari selebrasi kemenangan Argentina. Saat itu Messi nggak sengaja menendang jersey Meksiko. Ancaman ini mendapat pembelaan dari Cesc Fabregas dan Sergio Aguero. Menurut Fabregas itu adalah hal yang sangat lumrah di ruang ganti pemain. Sedangkan menurut Aguero, Canelo hanya sedang cari masalah karena negaranya mengalami kekalahan. Harry Kane mengaku tertarik untuk bergabung dengan Bayern Munchen yang sebelumnya tertarik untuk mendatangkannya. Di kabar penutup ini berbeda dengan Kane, Bayern Munchen justru nggak tertarik untuk mendatangkan Cristiano Ronaldo. Nama Harry Kane sering dikaitkan akan bergabung ke raksasa Bundesliga yakni Bayern Munchen. Skuad Biroten berniat merekrut sang bomber sebagai pengganti Robert Lewandowski. Sayang transfer kepindahan Kane ke Allianz Stadium menemui titik buntu, sebab Tottenham Hotspur enggan melepas sang pemain dan membandrolnya dengan mahar 80-100 juta euro. Namun Bayern Munchen masih punya secerca harapan untuk memboyong Kane ke kota Munchen. Pasalnya penyerang timnas Inggris ini mengaku tertarik untuk bisa hijrah ke Bundesliga.
FA resmi mengumumkan hasil undian babak ketiga Piala FA musim 2022-2023. Dalam hasil pengundiannya terdapat sejumlah laga menarik yang sayang untuk dilewatkan. Pertama ada laga big match antara Manchester City menghadapi Chelsea, sampai Liverpool yang akan berhadapan dengan Wolverhampton Wanderers. Rencananya serangkaian pertandingan ini akan dimulai pada tanggal 6 Januari mendatang. Apalagi laga berakhir imbang, maka akan dilanjutkan ke laga ulangan untuk menentukan pemenang. Dan inilah hasil lengkap drawing FA Cup. Premier League telah mengumumkan jadwal baru dari beberapa pertandingan yang tertunda. Seperti diketahui, kompetisi tertinggi Inggris ini sempat alami penundaan di bulan September lalu. Alasannya karena saat itu Inggris kehilangan sosok pemimpin setelah Ratu Elizabeth II dinyatakan wafat. Kini sudah ada beberapa pertandingan tunda yang akan kembali diadakan, termasuk sejumlah laga Chelsea yang mengalami penundaan. Mulai dari Fulham versus Chelsea di tanggal 13 Januari, 2 hari berikutnya ada laga Chelsea berhadapan dengan Crystal Palace. Sedangkan Manchester City dan Tottenham Hotspur akan dilangsungkan di tanggal 20 Januari. Laga ini berpotensi kembali ditunda apabila salah satu tim menjalani partai ulangan Piala FA. Cristiano Ronaldo sedang mencari pelabuhan baru usai didepak oleh Manchester United. Kabarnya bintang timnas Portugal itu menawarkan dirinya ke raksasa Bundesliga Bayern Munchen. Akan tapi menurut laporan Fabrizio Romano, CEO di Rotan yakni Olivier Kahn menolak tawaran tersebut. Kahn menganggap Ronaldo nggak cocok dengan gagasan klub. Sementara itu ini adalah kedua kalinya Ronaldo ditawarkan ke Bayern Munchen. Sebelumnya skuad di Rotan juga sempat menolak di bursa transfer musim panas kemarin. Guys, jangan lupa nanti malam nonton Piala Dunia Qatar 2022 di jam 11 malam. Itu ada pertandingan Tunisia versus Prancis dan juga Australia versus Denmark. Sampai jumpa!